bidang sumber daya dan kebendaharaan serta tata kelola partai melalui sekretariat partai. Dan tadi sudah ditutup Ketua Umum. Di dalam pidato penutup beliau menegaskan bahwa Rakernas ini bukan sekedar rutinitas organisasi, tapi menjadi momentum yang sangat penting untuk meneguhkan pada Pancasila seluruh pemikiran Bung Karno dan juga sekali untuk uji melakukan evaluasi seluruh wajah partai dan struktur pemerintah dan wajah ketika berada di rakyat. Kemudian kita juga diingatkan dari arahan Ibu tadi bagaimana seluruhnya pergerakan berpihak kepada rakyat kecil. Banyak kemudian dari jalan yang menyingsing baju dan kami adalah rakyat, sehingga tidak dengan saat ini tetap mereka datang. Juga ada yang naik gerobak dan sebagainya, luar biasa kreativitasnya. Dua, dari arahan Ibu Ketua Umum juga menegaskan bagaimana posisi PD Perjuangan sebagai partai penyeimbang. Itu secara historis terkait dengan makna kekuasaan yang berasal dari rakyat, secara ideologis tentang kekuasaan yang harus membawa keadilan, kesetaraan, dan juga pemenuhan terhadap cita-cita kemakmuran. Ibu Mega mengingatkan bahwa posisi sebagai penyeimbang itu bekerja dalam demokrasi Pancasila. Partai tidak boleh bersikap reaktif apalagi destruktif, melainkan harus tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang dewasa, ideologis, dan berakar kuat kepada rakyat. Karena itulah Ibu Mega menegaskan partai di dalam berjuang tidak dijalankan dengan kemarahan, bukan dengan serangan personal, dan bukan dengan konfrontasi kosong, tetapi partai dipimpin oleh ide, gagasan, imajinasi, cita-cita yang digali dari seluruh harapan rakyat dengan turun ke bawah dan disuarakan apa adanya sesuai dengan harapan rakyat tersebut. Karena itulah perjuangan partai itu juga didorong oleh kekuatan moral dan keberpihakan pada rakyat marhen. Dengan demikian fungsi penyeimbang di dalam menyampaikan sikap-sikapnya itu disampaikan juga dengan data, dengan research, dengan analisis kebijakan, dengan seluruh landasan argumentasinya. Sehingga penyeimbang itu juga membantu pemerintah negara. Penyeimbang itu juga membantu kepemimpinan dari Presiden Prabowo. Kemudian yang ketiga, Ibu Mega juga menyampaikan PD Perjuangan harus menjadi tempat rakyat mencari keadilan. Ini sangat jelas dari apa yang disampaikan oleh Bung Karno bahwa perjuangan sejati itu dimulai dari bawah, dari rakyat yang tertindas dan terpinggirkan. Bahkan gagasan-gagasan kemerdekaan Indonesia itu muncul dari penderitaan rakyat yang terjajah, dari rakyat marhen. Karena itulah muncul suatu cita-cita. Itu yang diteladankan oleh para pendiri bangsa kita. Kemudian yang keempat, komitmen PD Perjuangan bahwa pilkada harus dilaksanakan secara langsung. Ini ada kontrol sosial rakyat, ada aspek legitimasi, kedaulatan rakyat, ada semangat reformasi yang dijalankan. Kalau ada kekurangan kita perbaiki, tapi kita tidak boleh menghilangkan atau mengganti bekerjanya kedaulatan rakyat, di mana rakyatlah yang menentukan pemimpinnya. Ibu Mega tadi menyampaikan berbagai argumentasi atas landasan historis, ideologis, filosofis, tetapi juga dengan memerhatikan bagaimana sejarah sehingga akhirnya reformasi itu lahir dan menempatkan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya. Nah, rekan-rekan pers, di sini juga ada beberapa program-program yang sifatnya terobosan, misalnya dalam tata kelola partai, dalam perbendaharaan partai, mendapatkan sumber daya partai. Untuk itu
kepada Mbak Yuke dipersilakan untuk menyampaikan terobosan yang diambil dalam rapat kerja nasional ini. Dipersilakan, langsung saja. Baik, makasih. Salah satu rekomendasi di Rakernas pertama 2026 Partai PDI Perjuangan antara lain, tapi ini menjadi satu concern kami, yaitu mengenai manajemen tata kelola keuangan partai. Jadi kami Partai PDI Perjuangan itu memang sudah sepakat untuk mengelola tata kelola keuangan partai dengan lebih profesional lagi. Untuk itu pengawasannya juga harus berjenjang sehingga kami akan direkomendasikan pada rekomendasi internal ini, yaitu pembentukan Badan Pemeriksaan Keuangan Internal Partai. Ini adalah tujuannya untuk kita bisa mengatur manajemen tata kelola partai, aset partai yang akuntabel, transparansi, dan efisiensi. Mungkin itu salah satu rekomendasi internal yang cukup prioritas di kebendaraan dan tata kelola aset sumber daya dan kebendaraan. Demikian mungkin Pak Sekjen. Baik, selanjutnya kepada Pak Andreas terkait juga dengan yang ditunggu-tunggu publik, kalangan civil society, mahasiswa, dan seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan pilkada. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sekjen, teman-teman jurnalis. Salah satu pertanyaan yang sering muncul sebelum Rakernas ini ya soal positioning PDI Perjuangan dalam urusan dengan pilkada langsung tidak langsung. Nah, di dalam rapat kerja nasional ini teman-teman bisa lihat di poin ke-14, di situ bagaimana sikap dari partai yang menunjukkan bagaimana implementasi dari sikap sebagai partai penyeimbang. Dalam kapasitas ini kita lihat bagaimana keseimbangan itu diperankan oleh PDI Perjuangan dengan melihat suara yang muncul di masyarakat. Apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat yang masuk ke PDI Perjuangan sebelum Rakernas ini berlangsung, baik dari kader-kader partai PDI Perjuangan di daerah maupun suara-suara yang melalui masyarakat yang langsung melalui teman-teman di DPP atau langsung ke sekretariat PDI Perjuangan dan kami terima di DPP partai. Nah, dan itu kemudian juga kami bawa di dalam rapat kerja ini dan didiskusikan sehingga kemudian muncul formulasi yang berkaitan dengan bagaimana sikap PDI Perjuangan menjaga keseimbangan suara masyarakat dengan apa yang muncul di wacana di dalam di lingkaran elit politik, terutama dari partai-partai politik. Dan di sini saya kira tinggal bagaimana publik menilai apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan ini sebagai bagian dari menyuarakan aspirasi, menyuarakan kepentingan masyarakat, terutama di dalam menjaga kedaulatan rakyat, menjaga demokrasi kita, menjaga perjuangan reformasi tadi ditegaskan oleh Ibu Mega di dalam pidato pengarahan penutupan tadi, bahwa reformasi ini salah satu pesan reformasi itu adalah menjaga suara dan menjaga kedaulatan rakyat. Dan itu implementasinya adalah bagaimana demokrasi, kita menjaga hakiki daripada demokrasi, yaitu suara rakyat yang langsung diberikan di dalam setiap pemilihan umum. Dan secara konstitusional itu kita sudah atur di dalam Undang-Undang Dasar dan itu jelas yang merupakan aspirasi dari masyarakat. Jadi wajar sebagai partai penyeimbang kita bisa lihat di dalam bagaimana suara PDI Perjuangan yang berkaitan dengan pilkada langsung dan tidak langsung. Baik, terima kasih Pak Andre. Jadi tadi partai juga punya sikap politik terkait dengan perhatian terhadap kaum muda. Maka ditegaskan bahwa kader itu adalah pandu bagi Ibu Pertiwi. Maka tadi yang membacakan rekomendasi Rakernas adalah Saudara Jamal. Mengapa Saudara Jamal dipilih? Karena dia ketua DPD usianya baru 33 tahun. Nah, sehingga menunjukkan bagaimana kader pandu Ibu Pertiwi. Dan ketika terjadi bencana di Aceh, Saudara Jamal itu juga bergerak sangat cepat membantu penduduk dan sangat militan. Selanjutnya Pak Jarod kami persilahkan untuk menyampaikan tentang jati diri dan
karakter partai yang diperkuat, dibangun melalui Rakernas ini. Dipersilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Tadi Ibu Ketua Umum juga menegaskan komitmen partai untuk pencegahan korupsi dan membangun good government di internal partai yang meliputi pendidikan anti korupsi untuk seluruh kader partai, terutama yang menduduki jabatan publik. Kemudian kita juga membangun sistem anti politik uang dan penguatan akuntabilitas pengelolaan dana politik. Ke depan, kita akan melakukan kaderisasi partai yang memperkuat nilai-nilai anti korupsi melalui satu gerakan yang kita sebut dengan Jati Diri Soekarno. Jati Diri merupakan singkatan dari Jaringan Anti Korupsi Republik Indonesia, dan ini akan diturunkan dari nilai-nilai nasionalisme, anti penyalahgunaan wewenang, kemudian memperkuat etika dan moral dan ideologi Bung Karno sebagai proklamator dan Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, kaderisasi ke depan kita memulai untuk menggelorakan satu gerakan yang kita sebut dengan Gerakan Jati Diri Soekarno. Sebagai tambahan, Mas Sekjen. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh kerjasama dengan rekan-rekan pers. Ya, politik itu adalah memperjuangkan kesetaraan, kebenaran berdasarkan aspirasi dan harapan rakyat, meskipun seringkali itu juga tidak mudah. Karena itulah mungkin ada tanya jawab, kami persilakan. Silakan. Sebutkan nama dan silakan. Selamat sore Pak Sekjen, Mas Jarod, Bang Andreas, dan Mbak Yuka. Aku Tohirin dari cnnindonesia.com. Ada 3 pertanyaan, 2 diantaranya terkait rekomendasi 21 rekomendasi hasil Rakernas, dan 1 lagi mungkin soal pilkada. Soal rekomendasi itu pertama di poin 15 itu ada perubahan soal PDIP mendorong soal perubahan sistem politik lewat sistem multipartai. Mungkin bisa dijelaskan Pak Sekjen apa yang dimaksud dengan sistem multipartai itu. Terus yang kedua, khususnya poin 17 sampai 20 itu terkait kotak-kotak. Kalau di situ disebut soal beberapa reformasi TNI Polri. Terus juga poin 17 itu terkait dengan sinyal-sinyal otoritarianisme dari pemerintah. Apakah PDIP melihat bahwa saat ini ada sinyal-sinyal itu yang dipraktikkan oleh pemerintah, terutama setelah kasus beberapa rangkaian teror yang didapat influencer dan aktivis? Terus yang ketiga ini soal pilkada. Soal pilkada ini, apakah PDIP melihat bahwa ini bagian dari implementasi atau langkah konkret dari koalisi pemerintah untuk membentuk koalisi permanen, dan ini mungkin akan berdampak langsung terhadap PDIP di daerah jika nantinya itu akan disahkan lewat RUU Pemilu atau pilkada? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan perubahan sistem politik, ya kita ini kan punya sistem politik yang khas, di mana para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno, melakukan kajian yang mendalam terhadap sistem politik apa yang sangat cocok di Indonesia. Maka kemudian dirumuskanlah Pancasila itu. Sistem politik di mana nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kemudian kebangsaan, demokrasi yang dipimpin hikmat kebijaksanaan, dan semuanya berjuang bagi keadilan sosial. Dan kita juga punya tanggung jawab di dalam membangun ketertiban dunia, punya tanggung jawab global, tanggung jawab memuliakan kemanusiaan dan keadilan di dunia internasional. Jadi Pancasila punya visi geopolitik. Dan kemudian sistem pemerintahan kita kan presidensial.
bentuk negara kita negara kesatuan, sehingga harus ada satu lembaga di tingkat nasional yang punya kewenangan di dalam legislatif itu. Karena kita prinsip gotong royong, maka kita bersama-sama dengan pemerintah di dalam menghasilkan suatu undang-undang secara setara. Nah, sistem presidensial ini dalam praktek itu memerlukan padanan multipartai sederhana. Karena itulah penyempurnaan sistem politik itu juga bersamaan harus dengan sistem hukum. Kalau dalam pilkada kritik kita itu karena biaya tinggi, ya ketika sistem hukum tidak berkeadilan, hukum dalam praktek tidak berkeadilan, maka apapun menjadi biaya tinggi. Logistik kita biaya tinggi, investasi kita biaya tinggi, distribusi pangan menjadi biaya tinggi. Itu akibat sistem hukum yang di dalam Rakernas ini berdasarkan masukan para pakar melalui FGD, kita tahu bagaimana kita punya suatu desain bahwa sistem politik ini harus bersamaan dengan reformasi sistem hukum. Nah, kemudian juga partai politiknya harus berbenah. Maka banyak sekali program-program perbaikan di internal partai. Di dalam fungsi pendidikan, kaderisasi itu juga bagian dari penyempurnaan politik. Juga dalam praktek tata pemerintahan negara. Di dalam best practices sistem presidensial itu memerlukan multi partai sederhana. Kita ini kan multi partai kompleks. Maka bagaimana konsolidasi demokrasi melalui pendidikan politik rakyat, bukan dengan cara orde baru melalui fusi partai yang dipaksakan menggunakan force. Kita menggunakan instrumen demokrasi rakyat yang memilih partai politik. Maka cita-cita yang ingin kita dorong adalah bagaimana sistem presidensial padanya adalah multi partai sederhana. Instrumen demokrasinya banyak yang kita pakai, tetapi yang sangat mendesak adalah reformasi sistem hukum nasional. Dan kemudian terhadap TNI dan Polri, mengapa kita ada rekomendasi di situ? Karena sama, ini adalah dalam spirit reformasi, di mana kekuasaan di dalam sistem demokrasi hasil reformasi menempatkan TNI sebagai kekuatan pertahanan, bukan instrumen politik kekuasaan politik praktis. Itu yang kemudian kami mengingatkan punya tanggung jawab untuk hal tersebut. PD Perjuangan bercita-cita dengan pemikiran geopolitik Soekarno ingin membangun kekuatan TNI yang sangat disegani. Karena kita mampu membawa misi perdamaian dunia. TNI kita sangat profesional, kemudian juga kemampuan. Ya di dalam strategi, postur, merancang postur, doktrin, itu dikenal sangat membanggakan di dunia internasional. Ini yang akan didorong oleh PD Perjuangan, termasuk modernisasi alutsistanya. Karena itu tugas utamanya, melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian Polri juga jangan jadi instrumen dalam kekuasaan politik untuk praktis, untuk kepentingan election misalnya. Maka muncul presiden sendiri yang membentuk tim reformasi Polri. Kami memberikan dukungan terhadap keputusan dari Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi Polri. Kami memberikan suatu kerangka dari aspek konstitusi, kemudian harapan rakyat dalam reformasi itu. Nah, tentang authoritarian populisme itu kan ada bukunya Stephen Levitsky. Itu terjadi di banyak kecenderungan karena praktek-praktek demokrasi yang lama berlangsung dengan elektoral di situ, kemudian tanpa pelembagaan, tanpa penguatan hukum, penguatan etika moral, ternyata juga bisa menggeser. Apa yang terjadi di Amerika Serikat di dalam kritik buku Stephen Levitsky ini, How Democracy Dies. Di situ jelas bahwa ternyata di negara kampiun demokrasi pun bisa terjadi pergeseran karena persoalan etika moral dari pemimpin yang dijabarkan di dalam sistem sosial kemasyarakatannya. Padahal etika nilai moral termasuk untuk tidak campur tangan terhadap kedaulatan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain itu ternyata menjadi benteng yang sangat ampuh. Maka Rakernas ini mengingatkan hal-hal yang sangat fundamental tersebut, bahwa kita ini dengan reformasi sudah punya komitmen sebagai negara demokrasi tentang pengaturan-pengaturan kekuasaan negara satu dengan yang lainnya, ada etika untuk tidak saling mengintervensi, ada etika untuk semuanya mendepankan kepentingan rakyat. Garis-garis itulah yang ditekankan oleh PDI Perjuangan, dan Rakernas ini adalah forum seluruh kader partai. Kami menerima masukan mereka. Tim steering committee pun itu menyusun segala sesuatunya itu berdasarkan sidang-sidang komisi. Dari malam sampai ada yang sampai jam 1 malam itu semua
ada yang berdebat dan merumuskan gagasan-gagasan terbaik, dan juga ada pakar yang kita hadirkan. Terima kasih. Ya silakan, Pilkada. Ya, Tentang tadi koalisi permanen tadi ya. ya dalam sejarah politik Indonesia, kalau kita perhatikan belum pernah terjadi koalisi permanen. Yang ada ya adalah ya kalau PDI Perjuangan kami menyebut itu ya kerjasama antar partai. Textbook koalisi itu hanya ada di dalam sistem parlementer. Kalau you cek di mana saja, yang ada itu hanya di sistem parlementer, yang namanya koalisi itu. Sementara di sistem presidensial multipartai, ya orang berupaya untuk bekerja sama untuk, tapi ya apakah apa yang dimaksudkan dengan koalisi permanen, apakah untuk selama-lamanya? Mungkin keinginan para politisi ya silakan, tapi kami tidak ikut campur soal itu. Gitu. Sehingga PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan dan kami ya memposisikan diri sebagai ya partai penyeimbang tadi gitu, dan tidak menyebut diri sebagai partai oposisi. Itu poin sikap PDI Perjuangan di dalam sistem politik yang berjalan saat ini yang kita praktikkan, dan itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita pegang sebagai dasar negara kita. Baik, terima kasih. Yang lain? Izin Mas Hasto, Pak Jarod, Pak Andreas, dan Bu Yuke. Saya Abid dari kumparan.com. Tadi kan diceritakan tadi pagi, sepertinya kita semua merasakan sulitnya untuk datang ke sini karena kanan kiri kebanjiran. Nah, di PDIP sendiri ini kan gubernur dan wakil gubernurnya adalah kader PDIP. Nah, di atas di 3 jam Ibu memberikan pengarahan itu, apakah ada pengarahan-pengarahan khusus untuk Mas Pram dan Pak Rano terkait apa yang terjadi tadi pagi gitu? Terima kasih, itu aja. Ya, tadi ada, ini hebat banget ini, bisa dengar. Jadi Ibu langsung berdiskusi sama Mas Rano Karno. Lalu Mas Rano juga menyampaikan, karena sebelumnya kami ini kan ada sering diskusi best practices kepala daerah. Maka Mas Rano Karno menyampaikan bahwa ya tantangan-tantangan ini itu yang menjadi concern dari Mas Pram dan juga Mas Rano. Maka ketika terjadi banjir atau kemudian hujan deras, itu mereka punya upaya untuk mendorong bagaimana titik-titik genangan itu diidentifikasi langsung. Ini kan sejak zaman Pak Ahok dan Pak Jarod dulu. Nah, ini nanti Pak Jarod yang akan menyampaikan. Hanya saya cerita dialog Ibu dengan Pak Rano tadi. Dan mereka yang di lapangan itu langsung punya otoritas untuk titik-titik genangan itu harus segera diatasi. Kalau Bu Risma langsung membuat sodetan di lapangan di situ. Jadi sodetan di lapangan sehingga cepat kering, tapi itu diidentifikasi sebabnya. Itu nantilah kemudian menjadi rancangan policy. Ini yang sifatnya semacam titik-titik genangan. Tetapi harus ada desain policy-nya. Dari waduknya, dari kemudian sistem untuk irigasinya, dari mengatasi kenaikan muka air laut, yang mana itu bukan semata-mata persoalan di Jakarta, itu menjadi bagian dari global warming. Maka Pak Jarod silakan, karena beliau ini gubernur dan wakil gubernur Jakarta juga, silakan. Iya, tadi Ibu dalam pidato itu juga menyampaikan bahwa waktu masuk sebelum pidato Pak Rano Karno langsung kasih penjelasan pada Ibu, terutama terjadinya genangan air banjir di kawasan Ancol gitu ya, dengan memasang beberapa pompa untuk menyedot itu. Persoalannya adalah untuk wilayah Jakarta Utara di sini, hujan yang deras kemarin itu juga diikuti dengan adanya rob, ya, naiknya air laut, sehingga air yang dari atas itu tidak bisa masuk ke laut. Harusnya sebetulnya ya sejak zaman dulu kala gitu ya, waduk-waduk sekitar sini harus tetap dikeruk, ya. Kemudian pintu-pintu air dibangun, ya. Jadi sebelum hujan turun itu waduk-waduk itu sudah dihabiskan dulu, airnya sudah dibuang ke laut, sehingga dia bisa menampung air hujan yang masuk, ya. Itu dilakukan terus-menerus, ya. Tetapi tadi
dengan hujan yang mulai subuh sampai tadi ya, itu tidak mampu pompa-pompa itu, apalagi dengan rob ya. Dengan demikian maka penanganan banjir di Jakarta ini harus memang berkelanjutan terus-menerus. Ya. Tidak boleh sepotong-sepotong. Ya. Termasuk juga zaman kita dulu itu kita berkeinginan untuk membangun giant seawall. Hati-hati waktu itu ya. Karena apa? Karena air laut itu naik terus. Dan kalian tahu beberapa bendungan itu sudah mulai retak-retak dan bocor. Makanya harus perkuat. Tapi ke depan dengan adanya global warming ya, pemanasan global. Jadi masih tidak sederhana itu. Memang kemarin itu hujannya sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah surut Pak Sekjen ya. Dan ini surutnya ini sejak dipimpin oleh Pak Pram dan Bang Dul lebih cepat sama di daerah kami. Jadi begitu ya. Lagi ada lagi? Cukup ya? Perempuan dulu. Oh, ya, silakan. Jangan sulit-sulit. Dalam konferensi pers jadi jangan sulit-sulit. Selamat sore Mas, Bapak, Abang, Ibu, saya Putu dari Kompas TV. Tadi sebetulnya sih sudah dijelaskan rinci sekali, apalagi sudah menjadi rekomendasi partai terkait dengan pilkada langsung. Tapi kan kalau kita lihat kembali secara real ke DPR, mayoritas ini kan sikapnya sepakat bahwa nanti akan dipilih oleh DPR. Nah, DPRD. Nah, makanya tadi kan banjir ada bukti konkretnya akan seperti apa. Nah, kalau untuk pilkada langsung sebagai single fighter nanti di DPR apa yang akan dilakukan? Itu sama penjelasan lebih rinci lagi juga soal multi partai, Mas. Apakah ini juga maksudnya nanti arahnya meminimalisir partai-partai kecil seperti misalnya Projo kan katanya mau jadi partai gitu. Terima kasih. Baik, jadi ini kan juga masih wacana, dan dalam wacana itu Rakernas menyampaikan sikapnya. Kami kan juga intens berdialog ya dengan pimpinan-pimpinan fraksi, dengan partai politik. Karena pada dasarnya kan semua gagasan itu kan untuk Indonesia, untuk rakyat. Maka namanya DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, mereka representasi dari rakyat. Sehingga nggak benar kalau dikatakan kami sendirian, ya, karena kami membangun komunikasi. Maka tadi Ibu Mega memberikan penjelasan tentang fungsi-fungsi penyeimbang. Penyeimbang itu ada dialog, penyeimbang itu ada data, ada argumen, dan itu sehat di dalam demokrasi. Jadi kami bersama-sama mengkomunikasikan termasuk hasil Rakernas ini juga dengan fraksi-fraksi, dengan sesama kader partai lain, sehingga akan tercapai suatu kesepahaman. Toh basisnya semuanya kami yakini ingin menjaga bahwa rakyatlah yang berdaulat, karena itu makna yang sangat substansial dari demokrasi. Ya, terima kasih. Jadi artinya yang bahwa itu wacana itu disampaikan dengan poin berkaitan dengan efisiensi kan. Jadi di dalam Rakernas ini kami juga memberikan solusi. Kalau bicara soal efisiensi, kita bisa mengefisienkan itu pada proses pelaksanaan pemilunya. Kita juga bisa mengefisienkan itu di dalam bagaimana mekanisme kampanyenya. Kalau poinnya berkaitan dengan efisiensi tadi gitu. Tapi jangan mengambil kembali hak rakyat untuk memilih. Hak yang sudah diberikan. Nah, itu harganya jauh lebih mahal daripada biaya politik pemilu gitu. Nah, itu poin yang disampaikan oleh PDIP pesan di dalam poin ke-14 ini gitu. Dan itu yang ingin kita dialogkan dengan masyarakat, dialogkan dengan teman-teman. Sebagai kawan yang baik kan kita memberitahu gitu. Artinya ya kita tidak melihat bahwa mereka yang menyampaikan mau menarik kembali suara itu adalah musuh gitu. Tapi kawan yang baik adalah memberitahu supaya jangan sampai ini menjadi bencana politik untuk kita semua. Kalau soal multi partai, kalau di dalam secara teoritik ya, untuk menyederhanakan multi partai itu melalui sistem melalui administrasi proses politik, yaitu ketika pendaftaran, jangan terlalu memudahkan pendaftaran partai politik itu. Jadi perketat
perketat persyaratan untuk pendaftaran keikutsertaan di dalam pemilu itu secara administratif. Ya. Kemudian penyederhanaan itu juga bisa melalui threshold. Dengan tujuannya itu adalah mengefektifkan dan mengefisienkan proses pengambilan keputusan di dalam parlemen nanti, di dalam sistem pemerintahan dan parlemen nanti. Gitu. Kenapa? Pengalaman kita selama ini banyak partai yang katakanlah memperoleh suara dengan persentase kecil. Nah, sulit dia memenuhi jumlah fraksi-fraksi yang ada, apalagi dengan jumlah komisi yang begitu banyak sekali sekarang. Kalau dia tidak mencapai 13 kursi misalnya, bagaimana dia memenuhi komisi dan tugas-tugas yang ada gitu. Sehingga nanti banyak yang terjadi adalah banyak anggota yang datang hanya untuk tanda tangan pindah dari satu komisi ke komisi yang lain gitu. Nah, ini kita bicara soal efektivitas di dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi maksud daripada ya multi partai dengan sederhana itu adalah efektivitas di dalam proses pengambilan keputusan dan bagaimana caranya secara administratif dan secara politis seperti tadi. Gitu. Tambahan sedikit ya untuk Mbak Putu ya. Begini Pak Sekjen sekalian, saya ini pernah dipilih sebagai kepala daerah melalui DPRD tahun 2000 dan tahun 2005 itu dipilih secara langsung. Wacana yang berkembang kemarin itu yang mengatakan bahwa pilkada langsung itu biayanya tinggi, kos politiknya tinggi. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah pilkada tidak langsung melalui DPRD? Anda yakin bahwa ongkos politiknya lebih rendah? Jawabannya adalah belum tentu. Di tahun 2000, di kota Blitar yang kecil itu, gitu ya, waktu itu ada 2 calon kandidat. Kami didukung oleh PD Perjuangan, ditukar PD Perjuangan bersama-sama dengan PKB melawan satu pasangan yang didukung oleh semua partai. Ya. Kemudian terjadi proses waktu itu untuk kita supaya solid itu di karantina, supaya suara itu tidak lari. Di luar berkembang, ya, satu tawaran politik, satu suara itu dihargai 250 sampai 300 juta tahun itu. Ya. Tetapi itu tidak bisa terjadi karena proses karantina yang kuat gitu. Dan ini tahun 2000 pasca reformasi. Ya. Dan gedung DPRD waktu itu dikepung oleh massa. Ini terjadi ini. Kalau sampai ada yang berkhianat dan menjual suara itu, maka gedung DPRD itu akan dibakar oleh massa. Tegang banget. Itu tahun 2000. Yang mana pasca reformasi itu biaya politik untuk menjadi anggota DPRD waktu itu sangat murah. Hampir tidak keluarkan uang. Bayangkan sekarang. Ketika untuk menjadi anggota DPRD provinsi, kota, kabupaten berbiaya sangat tinggi. Apa tidak memungkinkan bahwa suara itu akan dijual? Harganya bisa miliaran. Dan nanti yang akan berkuasa yang mengendalikan adalah kaum oligarki. Para pemilik uang. Ya. Kalau calonnya itu 2 pasang atau 3 pasang, maka harga itu bisa berlipat-lipat. Ada yang menawarkan misalkan 1 miliar, yang lain bisa 1,5 miliar, dan seterusnya. Ini malah berbahaya kalau menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila itu dilakukan kepala daerah terpilih, itu akan tergantung pertanggungjawabannya kepada anggota dewan. Bukan kepada rakyat yang memilih. Dan menurut keyakinan kami,
Ya, kedaulatan itu ada di tangan rakyat, dan ketika kedaulatan itu sudah diberikan kepada rakyat, maka jangan diambil lagi. Sehingga sikap kita, mengapa kita itu tegas ya untuk pilkada itu sebaiknya langsung didukung oleh konstitusi, keyakinan konstitusi kami, dan MK juga mengatakan seperti itu, ya. Kemudian juga keyakinan kami akan historis bahwa salah satu tujuan reformasi yang berdarah-darah itu adalah demokratisasi. Jangan kita kembali ke masa lalu yang gelap itu. Masa kita lupa? Itu ya, makasih. Baik, jadi yang terakhir tadi sulit sekali, jadi satu pertanyaan jawab 3, luar biasa. Ya, oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Ya, terima kasih. Merdeka. Ya, mohon maaf ini ada acara untuk dengan teman-teman organizing komite. Berapa menit kah? Abang Yuda.